Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang tiang hormati mami-mami tiang, bapak-bapak tiang, para penglingsir, para sesepuh, para orang tua kami. Yang tiang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Elek tahu sak solah niki, elek waktu sangat mulia li harapan nenek. Waktu yang paling bagus, hari yang paling bagus. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Ditambah lagi ini adalah bulan Muharram, merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka sempurnalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada tiang pelunggum sami saat ini. Untuk itu tiang mengajak diri kita sendiri dan semua yang hadir di sini untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tiada henti-hentinya Allah menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Kita masih sehat. Alhamdulillah, saudara saya Haji Ilham sehat. Sudah lama ditanya di Islamic Center, mana Pak Haji Ilham? Alhamdulillah ternyata bisa berjumpa di sini. Saat ini kita ada kesempatan, ada waktu. Karena kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, maka kita berpeluang untuk beramal saleh. Kira-kira lamun tuah mati, tahu tak sembahyang malik? Tahu dia ngaji? Tahu dia bersedekah malik? Sami jamaah, tidak ada ruang sedikit pun, tidak ada peluang kalau kita sudah meninggal dunia. Maka kita yang diberikan kesempatan saat ini, masih hidup, masih sehat, masih ada peluang, maka sila terpada ngiring terus. Dendek pada malas ibadah, dendek sere abot, apalagi makin niki sere toak. Kita kiri kanan ni toak doang selapu apa ni? Dinarak penyemangat. Sampai jamaah, apalagi lemak le surga ni kingkah narak dengan toak. Pelinggih-pelinggih mat toak ni kau periak bim tahu le surga. Tolangan, tosir, tolangan, tosir, kembem dia dekanggok. Dia sedih. Ya Allah, muntiang kan masih bajang gini ki jane. Meni-meni orang dengan ahli surga bajang bajang. Matoa-toa jangan dinarak. Ben tahu dinarak, pokok dia tamu surga dengan toa ni kita ya. Maka suatu ketika baginda Rasul SAW menyampaikan seperti ini, roh asik dengan Nina, toa ya Rasulullah kembali kami angan sampai bahasa bara menikah. Mutiang waktu akan nyaran bek tau lema, masa kali tamu surga. Nabi bahasa Nabi, soal dengan lamun wah tamu surga ibajang doang selapuan. Terpetulah kan bajang, terpetulah kan marak dengan teruna malik, dilarak dengan toak le surga. Unasa, pokok makin gan sepenting julu, dia miur lem bajang apa ni, pokok tamu surga be julu. Unasa, mudah mau tiket sampai jamaah ni. Tenang, wayan bajang malik. Lagu sak masalah niki tiket niki sak sulit. Unasa,
Dia jauh-jauh MXGP tu tahu dia udayana lamun dia beli tiket tak tersium. Padahal dengan itu, dengan Lombok, apa dengan Gomong, lagu dia jauh tiket sampai jamaah dia bau tamu. Apalagi itu surga. Lamun dia jauh tiket si amal soleh, dia narak pegawaian sak solah, dia narak pahala luwek sampai jamaah. Dia bau ya tamu surga. Mawinan niki sila. Elek tahu sak solah niki, elek jelo sak solah, elek bulan sak solah. Semangat untuk terus melakukan ibadah, jangan berhenti. Dendek semakin abor, dendek sere malas, tetapi semakin kesini sampai jamaah sila terpada ngiring. Semangat beribadah, semangat melakukan amal saleh, semangat melakukan ketakwaan di hadapan Allah, jangan sampai berhenti. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap selapu keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk tiang pelunggum sami si hadir di majlis yang mulia niki. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kehidupan tiang pelunggum sami lek dunia niki tiang pasti melalui sebuah ujian. Dinarak manusia sandik tuji dalam kehidupan niki. Semua kita selama kita masih hidup Allah wajib hukumnya mendapatkan ujian. Jadi dinarak dengan lepas dari ujian niki. Pak Haji Ilham diuji dengan sakit, ya ini ujian. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat ke masjid karena diuji dengan masalah yang sama, penyakit dan lain sebagainya. Atau mohon maaf, mungkin kita tidak sakit, mungkin juga kita sami jamaah tidak mengalami sedikit pun dari kekurangan, tetapi mungkin ujian yang lain berupa harta. Lunasa, duit banda, harta benda, jabatan, apapun itu juga merupakan ujian. Jadi jangan memandang ujian itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan saja, tetapi ujian dalam kehidupan manusia sami jamaah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan, itu juga bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, thumma ilaina turja'un." Wa nabluukum, dan pasti kami uji kalian, kata Allah. Semua kita pasti akan diuji. Apa bentuk ujiannya, kata Allah? Bisyarri, sesuatu yang tiang pelunggum sami tidak kehendaki, sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang tidak kita harapkan dalam hidup ini. Ambil contohan, sakit. Ada yang berdoa mau sakit? Ada dengar milih sakit? Diharap aran wayan dakat wah toa, dakat wah gedok, masih ya Allah ijan kaji sehat ya Allah, ijan kaji segar ya Allah. Dia milih sakit. Kenapa? Karena sakit itu tidak enak. Apalagi bentuknya yang namanya ujian, hilangnya harta benda, kemiskinan. Ada dengan milih jelang? Nasa milih jelang apa sugih? Ya, dinarak kemilih dengan tijaan. Untuk tok berketua aja, sugih ni. Lamun tijaan ni, pokoknya rubah dia ke? Sami jamaah, kemiskinan itu juga ujian. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah SWT tegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Rasa khawatir, rasa takut itu ujian. Nurasa takut
berduaan dua banda takut, berduaan anak jari takut, berduaan senina semama takut sudah sampai jamaah khawatir. Kadang-kadang si takut manusia, kadang-kadang den bani ya sogo lelek balen sin jaga dua banda sampai-sampai ndek lalu sembahyang misal. Ndek selalu berjamaah. Kenapa? Takut. Jaga harta, jaga duit, takut kehilangan. Ini ujian. Rasa takut itu ujian. Wal ju', rasa lapar. Tekican lapah isi di sila tali, dinarak pegawaian, dinarak langan meter, terus sulit mendapatkan makanan, sulit mendapatkan rezeki. Kadang-kadang si takut dengan lapah sampai jamaah, sampai-sampai dia korbankan kewajiban dia di hadapan Allah. Banyak orang mencari rezeki sampai jamaah nggih, elek kelemak lalu pattern sampai biar lupa sembahyang zuhur, supan asar, pokok samau kepeng, khawatir lalu ya lapah sampai jamaah, sampai-sampai lupa kewajiban nenek-nenek. Keluar dengan sebarat menikah, lalu meroyek, lunasa, jadi tukang, jadi peladen, elek kelemak, meladen, nukang, sampai biar dinasa sembahyang, lupa sembahyang, kembit, kejar proyek, hari harus selesai. Sila, kenapa? Takut lapar dia. Takut lapar saja sampai dia berani mengorbankan kewajibannya di hadapan Allah. Arak dengan si takut lapar sampai jamaah nggih. Sampai-sampai lekakin batur, bohongin batur, berjual masih ini nipu entan. Keluik dengan sebarat menikah. Ini ngojek dinasa pokok penumpang luik kepeng luik. Sindin milih lapah sampai jamaah. Berbintan sama kepeng. Lunasa, lupa dia kalau ini ujian. Lunasa, ibu-ibu, lapar ini juga ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Berusaha langan detik dinini untung. Boyaan langan itu gagal, boyaan langan niki selapu gagal usaha. Naqsim minal amwal, selalu berkurang harta bendanya. Ini juga ujian. Wal anfusi wath thamarat, termasuk mohon maaf anak yang dicinta meninggal dunia, ayah yang dicinta juga meninggalkan dia, keluarga yang disayang juga mati duluan. Ini juga ujian. Ujian apa? Ujian yang tidak mengenakkan. Wassamarat, semenuan juga berduin kebun sambil jamaah. Tahu menani musim durian, lolon doang. Musim kembang, menu keluik kembang bilang jelon terpantut yang menrorok selapuan sikit-sikit di narak jari misal. Ini ujian sambil jamaah. Nunasa, kadang-kadang manusia ditahan uji. Terlalu besar keinginannya, ekspektasinya terlalu tinggi. Lemak jayan berdua durian semeni-meni hitung. Tahu-tahu kehendak nenek sampai jamaah. Mungkin hujan belik atau napi, gugur selapu, sekek-sekek di narak. Sedih apa dek? Wah mula bercerita tu lain, lemak jayat kila dia dure, ternyata seda selapuan. Sila, ini namanya ujian. Wa basyiris sabirin, al-anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kalau orang bisa bersabar di dalam menerima ujian-ujian tadi, Allah selamat dia. Ini satu bentuk ujian, sesuatu yang tidak diharapkan. Ternyata mohon maaf, ujian itu bukan hanya sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kita miliki saat ini, yang kita senang saat ini, yang kita harapkan saat ini, itu juga ujian. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, sugih, masya Allah, lancar bisnis. Pokok napi juga yang bisnis aneh, dinara bayin dek modok, nolangam boyan modok, nilangam bukan, restoran bukan, restoran rami, alat-alat tulis bukan, alat tulis rami, nggih, buah bukan, buah selapu rami.
Ingat sampai jamaah, harta niki ujian juga. Apalagi jabatan, status, semua itu adalah ujian sampai jamaah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita mampu melewati ujian-ujian ini, maka kita bisa selamat, bahasa Nabi SAW. Bagaimana caranya? Kalau diuji dengan yang tidak baik, maka kita bersabar. Kalau diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, maka kita harus bersyukur. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, bila mana kita menyikapi semua musibah, semua ujian dengan cara yang baik, Allah akan bangga kepada kita, Allah akan sayang kepada kita, Allah akan senang dengan kita. Nabi SAW, ajaban li amril mu'mini, menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, mengagumkan kalau orang itu beriman kepada Allah, maka menakjubkan hidupnya. Allah yang bangga dengan kita orang yang beriman, Allah yang senang dengan kita. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang terjadi dalam hidupnya dia selalu sikapi dengan cara yang baik. Berkenan baik sampai jamaah. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Bila mana dia diberikan kemudahan dalam hidup, diberikan segalanya dalam hidup ini, rezekinya lancar, hidupnya nyaman, usahanya juga sukses, anak-anaknya juga berhasil, semua yang dia lakukan dimudahkan oleh Allah. Ternyata orang ini pandai bersyukur, selalu bersyukur. Dia semakin rajin beribadah, semakin taat kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Inilah yang mengagungkan Allah dalam hidup ini. Kemudian wa in asabathu dharra'u sabar. Semenuan jua rahmat Allah bila mana dia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang dia tidak harapkan, yang dia tidak inginkan. Sakit, diuji dia dengan sakit. Orang yang dicinta pun meninggalkan dia, atau mungkin usahanya gagal. Apa yang dia lakukan? Sabara, kata Rasul, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka orang ini selalu baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirat Allah, dua hal ini menjadi kunci kebahagiaan dalam hidup ini. Dua hal inilah yang akan bisa menjadikan kita senang, bahagia dalam semua kondisi, dalam kondisi apapun. Bapak Ibu, saya ingin contohkan bagaimana orang-orang muhajirin dan ansar yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Kalau kita berbicara kemiskinan, maka potretnya itu adalah muhajirin. Orang-orang muhajirin itu orang-orang fakir. Tapi kalian fakir, kepada Allah, fakir niki di bawah miskin. Arak dengan miskin sami jamaah sulitan. Ya boya isin bekelorang lagu arak langan boyaan. Ada jalan dia untuk mencarinya, walaupun sedikit bisa dia makan, walaupun besok dia cari lagi. Itu namanya orang miskin. Tapi kalau fakir itu siapa? Mereka yang tidak memiliki apapun dan dia tidak ada usaha yang akan bisa dia jalani untuk menyambung hidupnya. Benar-benar dia tidak punya apa-apa. Itu namanya fakir. Hadirat Allah, justru orang-orang muhajirin, siapa itu orang-orang muhajirin? Orang yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah untuk mempertahankan keimanannya, untuk menjaga iman ini supaya tetap kokoh, tetap kuat. Mereka rela menjadi fakir. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 8, Bapak Ibu, Allah mengabadikan orang-orang muhajirin ini. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Lil fuqara', bagi mereka yang fakir-fakir, yang tidak punya harta, yang tidak punya aset, yang tidak punya sedikit pun harta,
Kenapa mereka miskin? Karena mereka berhijrah, meninggalkan kampung halamannya. Untuk apa Allah mereka hijrah? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Mereka mencari kemuliaan di sisi Allah dan dia mencari ridha Allah. Jadi tujuan mereka berhijrah kepada Allah apa? Mencari kemuliaan di sisi Allah. Karena hijrah ini adalah perintah Allah, maka yang mereka inginkan adalah mereka mulia di hadapan Allah. Mereka ingin mencari ridha Allah walaupun dia tidak punya harta benda. Bayangkan wajah Allah, mana ada orang seperti orang muhajirin rela meninggalkan harta asetnya di Mekah, dan jauh sekedik-sekedik, din Arab pun jauh sampai jamaah. Benar-benar dia tinggalkan. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy menuntut mereka, jangan bawa kalau mau berhijrah sedikit pun. Bahkan yang dia bawa hanya baju yang melekat saja. Uang tidak ada, makanan tidak ada. Kenapa mereka berani berkorban? Demi iman, demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan keimanannya. Mereka rela untuk lapar, bahkan meninggal dunia sekalipun, mempertahankan agama, mengorbankan nyawa sekalipun, mereka lakukan itu. Sehingga mereka benar-benar diberikan kategori oleh Allah SWT sebagai apa labelnya? Ulaika humus sadiqun. Orang-orang muhajirin inilah orang-orang yang jujur dalam beragama, tulus beragama. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana tidak tulus mereka beragama. Mereka korbankan semua yang dia miliki demi Allah. Harta dia tinggalkan, nyawa dia korbankan. Apa tujuannya? Demi menegakkan iman dia, demi mengokohkan, meneguhkan keimanannya. Lamun itu harap bani barang melu. Lamun itu bani tak mati, bani tak miskin. Ndot julu. Dit bani itu ya jelang. Dit bani itu tinggalang dua banda. Mohon maaf, kalau orang dulu berani mereka miskin, tidak punya apa-apa demi iman. Lamun nani ja berani tinggalkan iman demi makan, demi harta. Kan begitu? Kebalik kita. Laik orang mempertahankan iman. Boleh saya lapar, boleh tidak makan, yang penting iman ini kuat. Lamun nani ja aluran beriman, pokok mau mangan. Makanya yang terjadi, mohon maaf, banyak saudara-saudara kita di pelosok-pelosok karena kemiskinan dibawakan Indomie, nih sida makanan. Wah, pindah agama menjulu. Berani dia pindah agama. Berani mereka menukarkan akidahnya, iman mereka demi sesuap nasi. Lihat muhajirin, berani lapar, berani mati demi iman. Apakah kita juga demikian? Sampai jamaah, memang kita tidak dikasih Indomie, tetapi di dalam menjalani kegiatan hidup ini, kadang-kadang kita juga menjual agama kita. Mberuan, ibu-ibu sajualan buah kadang-kadang banin lekak, pokok laku dagangan. Ya solah-solah doang no, ni. Padahal dia lengek. Menjual agama apa tidak? Sama. Demi mendapatkan keuntungan dia rela berdusta. Ini kadang-kadang sering yang sampaikan, baru dia jual manok doang, pang lekak dulu. Jauh manok jok peken. Piraji dia Pak Haji manok dia. Din wah tergak. Lagu adin sa tinggang harga baru sa tergak uni. Keketuan harga menjawab baru tergak. Dinarak dengan rega, tidak ada orang yang nawar. Dia berani mengatakan baru ditawar. Sila lekak apa pendek? Kembali bani lekak sampai jamaah. Pokok mau mangan, pokok luwek batin. Hati-hati ya Allah. Memang kita tidak menukar iman ini dengan Indomie, tetapi dalam perilaku kita, dalam kehidupan seharian kita, kita sering menukarkan agama, mengorbankan agama demi kehidupan kita di dunia. Ada orang yang mohon maaf cari rezeki, beratur tiang si baru jadi tukang ojek, elik kelema war soy keluar penumpang, ndek sembayang zohor, ndek sembayang asar.
Hamba Allah, ini namanya apa? Menukar agama dengan kepentingan dunia yang sesaat. Inilah orang-orang yang tertipu dalam kehidupan ini. Maka hadirin Allah, inilah waktunya kita menghadirkan teladan dari orang-orang muhajirin. Rela miskin, yang penting iman ini kokoh. Rela tidak punya, yang penting iman ini kuat. Bahkan kalau nyawa sekalipun ini untuk Allah, silahkan, dia berani mengorbankannya. Bapak Ibu, ingat sahabat Nabi yang namanya Bilal ibn Rabah misalnya. Seorang Bilal, orang miskin, budak beliau, gara-gara beliau mengakui Allah sebagai Tuhannya, disiksa setiap saat, diterik matahari, diinjak-injak perutnya. Pokok sakembe, hei, jangan percaya kepada Allah, jangan percaya kepada Allah, cukup percaya kepada Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Tapi apa? Ahad, 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 diinjak, mau dibunuh, Ahad, Ahad, Ahad. Allah kena, Allah yang esa, yang esa. Namun ini kiarat dengan ticak pada belum? Ada orang disiksa di sini? Masya Allah, kita nggak sampai disiksa ya Allah. Tidak ada orang yang mengintimidasi kita, yang membunuh kita gara-gara Islam, tidak. Tetapi saat ini tugas kita adalah tunjukkan ajaran agama Islam itu dalam kehidupan kita. Dendek segede-gede gara-gara boyak kepeng, sembahyang telah. Gaya gara-gara mele berdoyang aset. Ini lupa waktu, gara-gara jabatan sampai jamaah kadang-kadang membuat kita terlena. Hati-hati, inilah orang-orang yang tidak lulus ujian. Maka jadilah kalau kita mau jadi orang miskin seperti orang-orang muhajirin. Boleh saya miskin, tetapi iman saya tetap melekat di dalam hati, tetap kuat di dalam jiwa sanubari. Itulah Allah contoh yang perlu kami hadirkan. Atau sebaliknya, kalau mau meneladani orang-orang Ansar, saya dengan Ansar sama jamaah, Allah sebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, bagi mereka yang sudah tinggal lama di Madinah. Berarti siapa yang dimaksud? Orang Ansar. Ansar ini penolong, orang yang menolong saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah, yang datang berhijrah, dibantu, diterima dengan sukacita oleh orang-orang Ansar, penolong orang-orang muhajirin. Allah abadikan mereka. Apa kata Allah? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, mereka-mereka yang tinggal di Madinah dan sebelumnya sudah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Nih tipenya, lihat perangainya orang-orang muhajir, orang Ansar. Satu, orang Ansar ini yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai semua saudara-saudaranya yang datang dari Mekah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Satu, orang Ansar mencintai saudaranya yang datang dari Mekah, yaitu muhajirin. Ya Allah, begitu cintanya mereka sama jamaah nggih, sampai-sampai kata Allah, yuhibbuna man wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Dia memberi, menolong orang-orang muhajirin itu tidak mengharapkan sedikit pun balas budi, balas jasa dari apa yang dia berikan. Jadi tulus memberi. Itulah orang bersaudara kata Allah. Gimana sih orang bersemeton? Itu kalau bersemeton sama jamaah, dia mungkin ya bergaan kerja semeton tuh. Kecuali urusan bisnis. Tapi kalau sudah urusan keluarga, tidak mungkin kita saling tawar-menawar. Kita bantu saudara kita, kita rela berkorban untuk saudara kita. Itulah orang-orang bersaudara. Maka subhanallah, orang Ansar, orang Madinah memperlakukan orang-orang Mekah itu seperti saudara. Sampai-sampai beliau memberi itu sama jamaah
tidak mengharapkan apapun. Aneh. Ibarat sami jamaah nggih, ibarat lamun itu di Indonesia anden ya jadi calon, misal lamun arek jadi calon kene iki. Arek dengan calon itu calon nabi je, lain calon pengantin. Calon anggota dewan misal. Arek dengan jadi calon anggota, udah. Nih, saya punya rezeki, saya kasih. Dia benar-benar tulus mengasih. Dia tidak mengharapkan aneh mempelek je, syukur ndek jauh. Itulah orang yang benar-benar tulus memberi. Karena luwek dengan, saya mohon maaf, bukan jiwanya seperti orang Ansor. Memberi itu dia ingin sesuatu. Awak ni kebem, awak mulik. Misal, sehingga luwek calon-calon salayak sampai jamaah mohon maaf. Wah nyumbang karpet, juk masjid, ndek jari mun baik dan malik. Angkutan malik, berarti dia enggak tulus. Padahal kalau kita memberi sampai jamaah, kalau kita memberi, membantu, kalau sudah ikhlas kepada Allah, karena Allah, kita enggak perlu lagi mendapatkan apresiasi dari manusia. Kenapa? Allah sudah mencontengnya. Oh ini orang ikhlas, dapat pahala dia. Sehingga kalau dia memang membantu, sudah dapat pahala, anden ya tentu batur niki memilih dia, maka ini adalah keuntungan bagi dia. Sudah. Maka luruskan niat. Kalau saya mau menjadi anggota dewan, luruskan niat dulu. Itu yang paling utama. Den sagara-gara ya nyalon nunasang ya ampun berjongkok dengan mengharapkan belas kasihan. Jangan. Kita benar-benar dari awal kita sudah menginvestasikan diri kita, sudah berbuat baik. Hal yang sama mohon maaf, bukan hanya calon, kita sejadi rakyat kadang-kadang juga harus jangan menjual iman, jangan menjual keislaman kita demi mangan, demi kepeng seketiu satu siu. Le datang calon sekek pelinggim doang ni kijan. Datang malik sekek. Insya-Allah lamun saniki je aman. Tebeng kepeng damen antong. Datang calon sak lain. Alhamdulillah tiang niki arep binaan sekitar 100 niki insyaallah. Tebeng kepeng baik ten. Malik kan anu Pak Lurah jak tiang kancen, Pak RT nya apa coning ke? Tebeng kepe. Dia parat dengan sabaran menu. Dia datang 5 orang calon, dia ambil uangnya terus seperti itu lekak-lekak. Apa ini sampai jamaah? Ia tanda dengan beriman. Dia hanya sekedar untuk mendapat makanan hari itu. Dia rela menggadaikan imannya, dia rela menggadaikan Islamnya. Lihat sampai jamaah, hati-hati. Sangka ndek napa calon doang sak bermasalah, itu masih luwek masalah tu ni. 5 bed kepeng 55 terbaik. Sak mula dengan lamut milih pilih batur mutulah batur. Ane semeton insyaallah berjuang bae ane sida. Aku doa mudah-mudahan tebeng ndek wa meton ane padangan berminta mak jari. Itu yang penting. Ini je mun tahun 4 dia menjadi calon dengan sugih doang. Ini sami jamaah, kita tidak mendidik bangsa, kita tidak mendidik. Ini umat Islam loh. Makanya jangan sampai salah. Nabi Basen, ulama, salah seorang ulama Mesir, kalau nggak salah Muhammad Abduh. Wajadtul Islama fi Auruba walam ajidhu fil Arab. Saya menemukan Islam itu justru di Eropa, katanya beliau. Padahal beliau ulama Mesir. Saya menjumpai Islam itu ada di Eropa sana, kok saya enggak menemukannya di negara Arab, kata beliau. Kembeen. Kalau sudah berbicara kejujuran sami jamaah, ane tu ele Eropa yang melepas kunci motor, kunci mobil di darat dengan lalu baut, ya lalu talapat telang. Lamun deriki wata kunci wata kembek motor, lah Arab doang langan. Coba lihat. Rasul katakan apa? Orang kalau sedang mencuri, hina yasrik la yazni zani wa la yasrik sarik, hina yazni wa hina yasrik wa huwa mu'min. Orang kalau sedang berzina atau mencuri, di saat itu dia tidak lagi menjadi orang Islam, keluar dia dari Islam. Gitu. Jadi kok kita bisa seperti itu? Nilai masjid kadang-kadang dibani kawihkan sandal sak solah tiang. Wah, pengalaman aku wah pasti halangit doang jauh.
Ndek ka pelik tahu beli. Seolah mengkawin telang oleh-oleh. Yo. Beton ya aman, lamun masjid doang. Kadang-kadang lihat masjid, mohon laptop dijaga, di sini rawan. Yo masjid doang si rawan maling. Mau sahi dengan maling Yahudi yang maling? Dengan Nasrani yang maling? Saya pastiin kan dengar saya kena la ilaha illallah baru dulu. Dia yakin la ilaha illallah lagu maling. Ini nenek kaji, ini kan namanya menjual agama hamba Allah. Makanya ya bahasan Syekh baru ni dia, kenapa di Eropa saya menemukan Islam itu Masya Allah hadir, orangnya disiplin, orangnya bersih-bersih, dinarak dengan keteh sampah. Dia jauh-jauh Singapura bayi pelinggi mesti datang. Lama ya keteh potong rokok berantam hele Lombok. Oh, musa tak penjara doang syukur. Disuruh membahaya. Mula je iya entah terapan le Lombok ni bar dengan Singapura. Rinjeri. Bayah lah. Begak sogihin negara jari. Ni itu terlalu anggapan gampang ya gawe tes sampah. Dinarak pokok saketeh doang, urusan lemak-lemakan pikirah, rokok bimbi tahun. Gamak. Lihat di Eropa tidak ada seperti itu. Bicara disiplin sama jamaah, Masya Allah. Saya pernah mengalami ampura. Ini terakhir nih, ini belo-belo ngaji. Karena tiang makin sampai biar ada pengajian. Hingga sedikit yang ke SMA Balu. Habis sedikit terus ke Senggigi, balik lagi Jumatan nanti di Karangjangkong, balik lagi ke Senggigi, terakhir di Bajur nanti malam. Di jamaah terakhir nih Gigi, ingat terakhir. Tiang mengalami sendiri. Waktu itu tiang diundang ke Amerika oleh Kementerian Luar Negeri Amerika. Kita dari Jakarta via Singapura. Dari Singapura turun di Jepang, di airport Narita, Jepang. Dari Narita naik ke Dallas ke Amerika. Subhanallah. Biasa check in marak biasa. Sampai di airport Dallas di Washington sama jamaah, tas tiang doang dinarak. Mesa tas tiang doang dinarak. Padahal besok sudah ada kegiatan pertemuan dengan ini itu, harus pakai jas dan lain sebagainya. Komplain tiang ke petugas airport, my bag was lost, gitu kan? Nggak hilang. Oke, wait moment. Dia bilang apa? Sebentar, saya cari. Lihat kodenya di tiket. Dia bilang apa? Kalau tasmu ada di airport ini, pasti dia bunyi. Karena chipnya ini pasti bunyi. Pasti tweet itu. Tapi saya sudah cek, nggak ada satupun yang bunyi. Coba saya cek lagi. Oh ternyata dia di Singapura. Ketinggalan di Singapura. Besok jam 10 Bapak tidak perlu repot-repot, sudah diterima di hotel. Belum jam 10 sudah diantar persis di depan hotel. Coba lamun tito nak telang koper jebega penang tiang. Saya melalui durus hai ketua sampai tiang arah jamaah umroh tiang berketuaan. Berembik perjalanan sidang bagus perjalanan lagu sopok tahu anu masalahan kembe elek mangkin koper ni mentulak tuh doang selapu apa top kelambi tu doang tahun selapu ketuaan airport dengan pesawat ini dengan tahun doang telang. Wassalamualaikum nih kita. Lihat, padahal kita ini orang beriman. Orang beriman itu dilihat dari unikane tutur kata perilakunya. Kalau dia baik itulah orang yang beriman. Tapi kalau masih suka berdusta, suka menyakiti teman, suka berbuat yang macam-macam, itu berarti bukan lagi orang beriman. Maka mudah-mudahan kita semua diuji keislaman kita, keimanan kita. Kita tidak lagi diuji dengan harus meninggal dunia seperti mereka dulu. Kita tidak diuji dengan harus mengorbankan harta seperti mereka dulu. Bagaimana ujiannya? Tegakkan ajaran agama Allah. Istiqamah beribadah, istiqamah solatnya, ngajinya istiqamah, sedekahnya istiqamah, silaturahimnya istiqamah. Maka insya Allah
kita akan benar-benar bahagia dalam kehidupan ini. Wan tahnika tiang, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sila tepada ngiring bermunajat berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.